Oke, sebelum kita mulai, gue mau lo tarik napas dulu guys. Karena cerita malam ini berat, bukan berat karena isinya susah dipahami. Murid-murid, kalau ada soal yang susah di skip aja dulu ya. Kerjain yang gampang dulu. Hai, ini susah, ini susah, ini susah, ini susah juga. Semua susah, mikir kids. Tapi berat karena ini tentang hidup, tentang mati, tentang keputusan paling gila dan paling mulia yang manusia bisa lakukan, yaitu ngasih jantungnya ke orang lain. Dan lo sama gue malam ini akan masuk ke dunia yang jarang banget orang ceritain guys. Selamat datang di Ceritain Aja, channel tempat lo nggak cuma nonton tapi ngerasain. Lo ikut gue sebentar ke Cape Town guys. Tahun 1967, ruangan operasi yang dinginnya kayak kulkas premium. Lampunya terang banget, dokternya tegang. Lo juga kalau di situ pasti salah tingkah guys. Di tengah ruangan berdiri seorang dokter yang namanya bakal masuk sejarah, yaitu Christian Bernard. Dan di depan dia ada sesuatu yang mungkin bikin lo merinding guys. Sebuah jantung manusia masih hangat kayak habis dipegang, tapi ini bukan roti sobek, ini jantung beneran guys. Pendonornya namanya Dennis Darval, perempuan muda korban kecelakaan. Yang paling bikin serem adalah waktu itu belum ada konsep mati otak. Jadi tubuh Dennis masih terlihat hidup. Dada naik turun, darah mengalir, suhu tubuh normal. Dan disinilah drama pertama dimulai guys. Gue yakin kalau lo ada di ruangan itu, lo bakal bisik-bisik kayak dokter-dokter lain. Dia udah mati belum sih? Bener nih, dia ambil jantungnya. Tapi Bernard nggak ada waktu buat galau. Dia harus ambil jantung itu sekarang atau hilang. Ketika jantung Dennis dipindahkan ke tubuh Louis Weskensky dan mulai berdetak, dunia langsung nge-freeze guys. Bernard cuma bilang, detak ini awal dari zaman baru. Boom, dunia meledak guys. Media heboh, dokter-dokter lain tuh kayak gini. Wah, gue mesti belajar lebih keras nih. Tapi 18 hari kemudian, Weskensky meninggal karena infeksi ternyata guys. Walaupun gitu, pintu baru udah kebuka. Sejak hari itu manusia ngerti bahwa detak kehidupan bisa dipindahkan guys. Setelah operasi itu, Harvard ngumpul dan bikin standar baru. Mati otak, ya sama dengan mati manusia guys. Sorry gue ngomongnya to the point, tapi memang gitu bunyinya ya guys ya. Dan dokumen ini sampai sekarang masih dipakai ternyata. Masalahnya, keluarga-keluarga yang lihat tubuh orang yang hangat masih bernafas lewat mesin susah nerima kenyataan guys. Dan jujur aja, gue ngerti mereka. Kalau lo lihat orang tua lo dadanya naik turun, lo bakal bilang itu hidup, bukan mati. Sekarang kita lanjutkan ke kontroversi yang bikin seluruh dunia gosip internasional. Kasus Dick Cheney. Cheney mantan wakil presiden Amerika dapat donor jantung di usia 70 tahun guys. Dan kontroversinya itu waktu tunggu pemesanan jantungnya itu ternyata dia lebih cepat. Dan orang-orang langsung pada, kok cepet amat gitu. Ini mah pejabat privilege nih, antrian jalur khusus ya. Serius, seorang pasien daftar tunggu pernah bilang ke media, kalau nama lo besar, lo dapet jantung lebih cepat. Kita yang biasa nunggu sampai waktu habis. Dan gue rasa lo ngerti maksudnya guys ya. Habis itu kita masuk ke topik yang bikin dompet kering cuma karena denger doang, yaitu adalah biaya. Operasi transplantasi jantung itu bukan mahal, tapi mahal banget guys. Biaya total hidup bisa tembus 20 miliar. Ada datanya dari American Heart Association guys. Ada dokter yang ngomong pasien transplantasi itu nggak beli obat, mereka beli waktu. Dalam hati gue, ya dok, gue tahu, tapi waktu kok jadi premium begini ya. Masalah berikutnya, obat imunosupresi. Obat yang bikin tubuh lo nggak ngamuk ke jantung orang lain. Obat ini seumur hidup guys, dan harganya ya cukup buat jantung copot kalau lihat tagihan. Kadang gue mikir ini pasien jantung atau korban cicilan. Tapi serius, isu ini berat guys. Karena obat ini dimonopoli perusahaan besar dan hidup pasien tergantung mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serius yang gak boleh gue kasih komedi sedikit pun. Gue butuh lu fokus karena ini menyangkut agama, moral, dan martabat. Hukum agama tentang donor jantung guys. Kita lihat dari sudut pandang Islam, donor organ dibolehkan untuk menolong dengan izin ahli waris, tidak diperjualbelikan dan donor telah mati secara syar'i. Kalau dari sudut pandang Katolik, donasi organ adalah tindakan mulia. Kalau dari sudut pandang Kristen, donasi organ adalah tindakan kasih tanpa paksaan. Kalau dari sudut pandang Hindu, transplantasi organ diperbolehkan sebagai dharma guys. Kalau dari sudut pandang Buddha, donor organ adalah welas asih. Kalau dari sudut pandang Konghucu, menolong sesama melalui donor organ adalah tindakan ren. Oke, bagian agama selesai. Sekarang kita balik ke mode ngobrol guys ya. Gue mau lo bayangin situasi ini, lo harus kehilangan anak, belum kering air mata, dokter datang dan bilang, Bu, organ gak bisa nunggu. Gila, itu kalimat yang berat banget guys. Gue gak bisa bayangin kalau gue
gue di posisi itu. Dan banyak keluarga bilang, gue setuju, tapi gue berharap keputusan itu gue buat saat gue nggak lagi hancur. Keras, real, dan manusiawi banget. Ada sisi yang lebih gelap lagi, yaitu perdagangan organ, guys. WHO bilang perdagangan organ marak di daerah yang pengawasannya lemah. Artinya ada orang yang kehilangan organ bukan karena kematian, tapi karena kriminal. Dark banget guys pokoknya. Kontroversi berikutnya, siapa yang layak dapat donor? Lo sehat, olahraga tiap pagi, tapi lo kalah sama orang yang merokok 20 tahun. Dokter bilang, sains nggak menghitung kelayakan moral guys. Yang dihitung cuma kecocokan. Cocok. Tapi lo dan gue tahu manusia nggak sesederhana itu. Masalah lain yaitu biaya yang nggak transparan. Ada keluarga bilang, katanya cuma 500 juta, kok tiba-tiba jadi 1,8 miliar. Di sini bukan cuma uang yang hilang, yaitu kepercayaan juga guys. Sekarang kita ke masa depan. Teknologi makin gila guys. Jantung buatan, jantung babi hasil rekayasa genetik, mesin yang bikin jantung tetap berdetak di luar tubuh. Stanford bilang jantung buatan memecahkan kekurangan donor, tapi membawa dilema etis baru. Gue kebayang kalau jantung buatan jadi standar, mungkin dokter nanti bilang paketnya mau yang hemat daya atau anti panas pak gitu. Lo ikut gue balik ke rumah sakit tadi. Satu keluarga nangis karena kehilangan satu keluarga, berdoa berharap, dan di tengah lorong ada sebuah jantung dibawa pelan-pelan diiringi harapan. Ketika jantung itu mulai berdetak di tubuh baru, dua keluarga itu terhubung selamanya. Kalau jantungnya bisa ngomong guys, dia mungkin bilang gini guys, rumah barunya hangat juga ya gitu. Sekarang kita sampai ke inti semuanya. Harvard pada tahun 2020 bilang transplantasi jantung menantang definisi hidup, mati, dan keadilan. Pada akhirnya donor jantung adalah cermin tentang siapa kita sebagai manusia. Apakah kita mau menyelamatkan, mau mengikhlaskan, mau hidup dengan jantung orang lain? Dan jawabannya itu cuma lo yang tahu guys. Dan lo yang punya. Kalau cerita ini ngebuka pikiran lo, kalau lo ngerasa ceritain aja harus terus bikin dokumenter panjang, jujur, dan sedekat ini, maka bantu channel ini tetap hidup guys. Klik subscribe, nyalakan lonceng, dan komen donor jantung, anugerah, atau dilema moral. Sampai ketemu di cerita berikutnya hanya di Ceritain Aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.